Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ini kulkas saya rusak. Ketika ini saya tes gak nyambung. Lalu ini saya tes bagian termostat baik-baik saja. Maka saya lihat di sini ada dua kabel dinamo, ini ada dua kabel. Kabel ini dari listrik menuju ini, yang satu ini menuju overload. Selanjutnya listrik yang selanjutnya setelah termostat menuju relay. Kita buka relay, ini namanya relay. Relay ini bekerja menyambung ke jalur starting. Jadi bekerjanya sesaat. Ketika ada strom, sesaat memberikan tegangan atau strom ke starting. Startingnya ini. Ini listrik langsung, ini starting. Nah, yang dari sini, listrik dari sini menuju listrik selanjutnya, yang ini, yang tengah ini melalui overload. Jadi ada dua kabel, yang satunya dari listrik ke overload menuju kabel tengah, jurusan tengah ini, yang satunya dari listrik menuju relay. Relay ini nyambung ke sini dan ke sini, ini startingnya. Jadi bekerja sesaat, cedas, berhenti. Ketika tidak nyala kemarin itu saya duga relaynya bermasalah. Saya duga dengan berpedoman pada ini tidak nyambung, maka yang saya salahkan relay ini yang rusak. Makhluknya. Setelah saya tes, ternyata baik-baik saja. Ya. Oke, baik-baik saja, nyambung. Tetapi dia tidak bekerja. Artinya dia nyambung terus, tidak mau mutus. Padahal kerjanya ini nyambung sesaat. Lalu saya salahkanlah yang ini overloadnya. Maka overloadnya saya ganti. Ketika saya ganti, maka jadinya ini panas, gitu. Panas sekali. Setelah panas, kulkas tidak mau dingin lagi. Belum berpikir juga, saya belum sadar juga, tak ganti lagi ini. Karena kasusnya kalau di tes ini tidak nyambung, tak ganti lagi yang ini lagi overloadnya. Saya kira overloadnya rusak. Setelah itu saya sadar bahwa ini kerjaannya kan sesaat, dapat tegangan, dapat strom, terus ini mutus. Ya ini kan, ini dapat strom, terus ini dapat strom dari relay ini, tapi sesaat. Setelah ini diputus, tidak boleh ada strom lagi. Kalau ini terus, nah sedangkan kalau relaynya bermasalah, maka mengakibatkan yang ini overload, panas. Masalahnya ada dua, ini nyambung terus, apa putus terus. Dua masalah itu mengakibatkan ini overload, panas, atau terus-terusan nanti ini akan rusak. Oke, lur ya. Sekarang sudah saya belikan dua-duanya, lur ya. Jadi saya langsung dua-duanya tak belikan. Ini saya belikan, ini saya belikan, terus saya pasang. Saya buktikan ini normal apa tidak. Ya, kemarin saya kesusu, lur ya, kesusu. Tak duga itu saja. Tanpa tes-tesan, ternyata dugaan saya meleset. Setelah ini kita buktikan, lur ya,
Kalau ini kerjanya sesaat saja, dan ini harus dalam posisi tidak panas atau tidak overload. Clear ya. Jadi ini kerjanya begini lor ya. Jurusan ini listrik. Andaikan tidak dikasih ini atau tidak dikasih relay ataupun tidak dikasih overload, apakah ini bisa nyala? Bisa, ya. Ini listrik. Maka kalau ini mau dinyalakan, ini harus yang sini harus dapat tegangan sesaat, cetes, sebagai starting. Ya, berarti andaikan kita tidak pakai overloadan, sambung langsung dengan syarat ini bekerja normal, maka tidak jadi masalah. Yang bermasalah ketika ini tidak kerja normal, baik nyambung terus maupun putus terus, maka ini yang akan bermasalah, rusak. Ya, overload ini menjaga atau memproteksi agar tidak kejadian dinamonya yang rusak, biar ini saja yang rusak. Tapi kalau tidak terus-terusan, langsung disadari bahwa ada yang tidak beres, insya Allah tidak akan langsung rusak. Oke lor, kita buktikan bagaimana kerjaannya ya. Secara manual tidak usah saya buktikan, sudah saya terangkan saja. Ini setrum, ini mendapat setrum sesaat ya, sudah dikerjakan oleh makhluk ini. Dan ini hampir seperti MCB ya, hampir seperti MCB, tapi kalau keterus-terusan akan rusak. Bagaimana kita mendeteksi rusak? Ternyata gampang. Kalau ini ada meleteknya ya, ada retaknya, biasanya rusak. Dibuktikan lagi ketika dikocok. Ini ada bunyinya, cik, ada bunyinya. Ini juga ada bunyinya. Ini tidak ada bunyinya. Oh, namanya juga baru. Ya. Kalau tidak yakin, kok cik bisa dipakai? Oke, bisa dipakai, tapi panasnya minta ampun. Setelah panas nanti dia akan memprotek mati. Oke, kita buktikan kerjaan ini seperti apa. Oke lor, kita tancapkan dulu. Ini overloadnya saya tancapkan dulu. Ya, ini kita pasang. Apakah ini kerja beneran apa bohongan? Oke, avometer analog kita paskan di 250 volt. Terus jurusan yang starting kita pasang, kita buktikan kerjaan dia macam apa. Dan juga untuk ngetes bahwa apa yang kita belanja meskipun baru itu kerja apa tidak, normal apa tidak. Karena saya juga ketika saya pasang yang baru, ternyata yang baru juga sudah bermasalah. Ya, kita pasang. Lalu kita buktikan juga dengan multitester otomatis, dimana ini bisa mendeteksi hubung dan tidaknya. Ini bisa mendeteksi voltnya saja. Jadi nanti kalau memang putus, kabel ini akan mengeluarkan, jalur yang sini akan mengeluarkan voltase. Sedangkan kalau masih dalam keadaan belum nyala, dia akan terdeteksi sambung ya, relaynya akan sambung. Jalur ya, nyambung jalur ya.
Oke, kita nyalakan, dicopkan, celik, mendapatkan tegangan 240, ini juga 240. Berarti relaynya bekerja, mau putus. Kemarin saya nggak ngetes begini sehingga sampai rusak-rusak macam itu, saya nggak tahu ya. Ini kalau kita putus lagi, ini voltnya hilang ya, ini nyambung lagi. Ketika masih hangat ya seperti ini ya. Seperti ini ya. Nanti kalau sudah dingin dia nyambung 100%. Atau mungkin ini kurang pas ya, kan misalnya. Jadi lor ya, pelajarannya tidak usah tergesa-gesa, langsung saja apabila ada kerusakan, maka tindakan yang paling tepat adalah kita ngecek relay ini, bahwa relay ini mau putus apa tidak ya, Andret. Relay ini mau putus apa tidak, atau putus terus ya, itu yang paling bagus. Terus yang paling bagus lagi, ini disentuh setelah dinyalakan beberapa saat, mungkin dihitung 1 sampai 20, panas apa tidak. Kalau ini panas, pasti ini bermasalah, baik tidak mau putus maupun putus terus. Demikian lor, ternyata semudah ini, tapi kita tidak bolehlah menyombongkan diri. Pasti itu ternyata keliru. Lor, semoga menjadikan motivasi dan kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.